Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iki Simbolon dari kelas 12 MIA. Saat ini saya akan membuat laporan praktikum saya tentang pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang kedelai ataupun pertumbuhan dan perkembangan kacang kedelai. Yang pertama adalah latar belakang. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan suatu sumber protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat, meski kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah tahun 1910. Nah, yang kedua adalah perumusan masalah. Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang kedelai? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan terhadap tanaman kacang kedelai dan pemberian intensitas yang berbeda-beda. Dasar teori, pengertian perkecambahan ini tidak hanya dipakai khusus untuk biji, tetapi juga dipakai untuk bagian tumbuhan lainnya. Secara visual dan morfologis, suatu biji yang berkecambah umumnya ditandai dengan terlihatnya akar atau daun yang menonjol keluar dari biji. Sebenarnya, proses perkecambahan telah dimulai dan berlangsung sebelum peristiwa ini muncul. Tumbuhnya tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Air, 2. Suhu, 3. Oksigen, 4. Cahaya. Air berfungsi untuk menyiram tanaman agar tetap segar dan tidak layu, serta sebagai media reaksi kimia dalam sel, menunjang fotosintesis, dan menjaga kelembapan. Bila tanaman kurang air akan mengakibatkan tanaman menjadi kering, kekurangan nutrisi. Kelebihan air juga tidak baik untuk tanaman karena pertumbuhan tanaman akan terhambat dan kemungkinan buruk tanaman akan mati. Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, suhu lingkungan tanaman tersebut juga harus ditentukan. Suhu yang baik untuk tumbuhan adalah 30 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu yang ada di lingkungan suatu tumbuhan, maka semakin laju transpirasi dan semakin rendah kandungan air pada pertumbuhan. Sehingga proses pertumbuhan semakin lambat dan perlakuan tumbuhan pada suhu yang rendah memacu pertumbuhan ruas yang lebih panjang daripada perlakuan tanaman di suhu yang tinggi. Fungsi dari suhu sendiri adalah untuk aktivitas enzim serta kandungan air dalam tumbuhan. Faktor lainnya adalah oksigen. Oksigen tersebar luas di udara. Tanaman tidak akan pernah kehabisan oksigen bila hidup di lingkungan yang bebas. Oksigen berfungsi sebagai respirasi sel-sel akar yang berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Bila oksigen yang tumbuh dapat hanya sedikit, maka pertumbuhan pada tumbuhan akan terhambat karena akan susah di dalam penyerapan unsur hara dalam tanah. Faktor terakhir yang memengaruhi pertumbuhan tanaman adalah intensitas cahaya. Tanaman yang terletak di tempat yang teduh akan tumbuh dengan ciri-ciri berdaun hijau tua, pertumbuhannya lebih lambat namun stomatanya berjumlah sedikit namun ukurannya besar. Perakarannya tidak terlalu lebat. Berbeda dengan tanaman yang ditanam di tempat yang mendapatkan banyak cahaya, maka tanaman itu akan mempunyai ciri-ciri berdaun hijau muda, stomatanya akan berjumlah banyak namun berukuran kecil. Perakarannya lebih lebat dan pertumbuhannya lebih cepat. Beberapa proses dalam perkembangan tanaman dikendalikan oleh cahaya, antara lain perpanjangan batang, perluasan daun, sintesis klorofil, gerakan batang, gerakan daun, pembukaan bunga, dan dominasi tunas. Pertama-tama kita rendam bijinya semalaman, kemudian kita sediakan boxnya, kita masukkan kapas ke dalam box tersebut dan kain kasanya tadi. Nah, sampai seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ambil biji, kita bisa pakai pinset supaya bijinya tetap aman. Nah, kita ambil bijinya, kita masukkan ke dalam box tadi yang sudah kita isi kapas dan kain kasanya. Selanjutnya adalah inilah di hasilnya setelah kita masukkan. Kita masukkan 6 buah bijinya. Nah, selanjutnya adalah kita siram perlahan sampai dia basah semua secara merata ya. Kita siram dan hasilnya adalah ini.
Kita bisa lihat di sini basah secara merata. Selanjutnya adalah kita tempel labelnya. Pertumbuhan kacang kedelai di tempat yang gelap. Pada tempat yang gelap, kacang kedelai tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang kedelai menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang kedelai menjadi sangat cepat namun kurang merata, sehingga batangnya lemah dan warnanya kekuning-kuningan. Akibatnya, batang tanaman seharusnya lebih panjang jika ditanam di tempat yang gelap. Tetapi, dengan kondisi fisik tanaman yang kurang sehat, tanaman kurang udara atau oksigen yang menjadikan tanaman tumbuh lebih pendek, akar yang banyak dan lebat, batang terlihat kurus atau tidak sehat ataupun lemah, warna batang dan daun pucat, serta kekurangan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Pertumbuhan kacang kedelai di tempat yang terang. Pada tempat yang terang, kacang kedelai mendapatkan cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang kedelai karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Akibatnya, pertumbuhan kacang kedelai di tempat yang terang cenderung bengkok, batang tanaman yang lebih pendek tetapi dengan kondisi fisik tanaman yang sehat, subur, batang terlihat gemuk dan kuat. Daun terlihat segar dan berwarna hijau karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis serta memiliki cukup klorofil dalam tumbuhan tersebut. Kesimpulan, dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang diambil, di antaranya tanaman yang di tempat terang, arah tumbuhnya ke arah matahari, tegak lurus. Sedangkan tanaman di tempat yang gelap, batangnya menjadi bengkok karena menuju sinar matahari. Yang kedua, cahaya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman yang berada di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat daripada tanaman yang berada di tempat yang terang. Karena di tempat gelap, tanaman tidak mendapatkan cahaya matahari sehingga hormon auksin ataupun hormon pertumbuhan yang terdapat pada biji bekerja secara optimal. Sedangkan di tempat terang, tanaman mendapatkan cahaya matahari sehingga hormon auksin, hormon pertumbuhan terurai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga proyek kali ini mendapatkan hasil yang lebih baik. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan sekian dan terima kasih.